Halo semuanya, kembali lagi di channel Tio Vlog. Dan pada kesempatan kali ini gue pengen ngebahas atau ngebandingin spesifikasi singkat dari tiga helm di depan gue ini. Nah, tiga helm di depan gue ini merupakan line up dari helm lokal KYT, di mana ketiga-tiganya itu merupakan helm yang berasal dari zaman yang berbeda dan juga berasal dari target pasar yang berbeda. Nah, kita perkenalkan dulu nih sebelum masuk lebih jauh ke videonya. Ini di paling kiri nih ada helm KYT K2R. Kemudian di tengah ini adalah helm yang sempat viral waktu rilis. Bahkan sampai sekarang pun masih dicari-cari oleh berbagai kalangan helmet lover. Ini adalah helm KYT TT Course. Kemudian yang di paling kanan ini adalah salah satu helm line up tertinggi dari KYT, yaitu KYT NX Race. Nah, untuk perbandingannya sendiri akan gue bagi menjadi 5 bagian, dimana nanti setiap partnya akan kita balik-balik jadi halamannya. Nah, kita mulai dari halaman pertama. Balik-balik. Nah, pada halaman pertama, kita akan ngebahas terkait tahun rilis, bukan spesifikasi, harga, dan juga target pasar. Nah, kita mulai dulu dari yang paling kiri. Untuk helm KYT K2R, ini dirilis pada tahun 2014. Dan target pasarnya sendiri, waktu rilis itu adalah target pasar kelas entry level, dimana harganya pun nggak mahal-mahal banget. Jadi harganya itu kisaran 500.000 sampai 700.000, tergantung dari motif yang kalian pilih. Dan biasanya sih motif-motif yang mahal itu motif-motif kayak Marvel, kayak gini Black Panther, ada Venom, kemudian yang terbaru juga ada Iron Man. Kemudian kita berangkat nih ke tengah nih, helm KYT TT Course ini merupakan helm yang tahun rilisnya termuda di antara tiga ini. Ini rilis pada tahun 2020. Kemudian target pasarnya adalah kelas menengah, karena untuk harganya pun sekarang ini ya, per video ini dibuat, harga barunya itu kisaran 1,1 sampai mendekati 2 juta, tergantung dari motif yang kalian pilih. Kalau kalian pilih motif polos, itu pas harga yang murah. Dan biasanya yang mahal-mahal itu adalah motif-motif seperti kayak motif-motif yang baru keluar. Ada Venom, Carnage, kemudian juga ada motif Captain America. Nah, itu harganya mendekati 2.000 atau 2 juta. Nah, kemudian kita berangkat ke helm yang paling kanan nih, KYT NX Race. KYT NX Race sendiri ini tengah-tengah nih keluarnya. Dia tahun 2018. Di antara kedua ini dia tengah-tengah posisinya. Dan target pasarnya merupakan target pasar high-end, di mana harganya juga mahal, lebih mahal dibandingin dua ini. Harganya itu kisaran 2,7 sampai mendekati 4 juta, tergantung dari tipe NX Race yang kalian beli. Karena NX Race itu ada dua, yang tipe biasa dan tipe karbon. Nah, yang mendekati 4 juta itu adalah tipe-tipe yang karbon. Nah, halaman berikutnya. Nah, di halaman kedua, kita bakal ngebahas berat dari ketiga helm ini. Kita mulai dari yang paling berat dulu nih, helm di kiri. Helm paling berat jatuh pada helm KYT K2R, di mana beratnya itu sekitar 1.600 gram. Yang berarti helm ini bakal lumayan berasa pegel di leher kalau kita bawa touring jauh. Kemudian di tengah, ini KYT TT Course memiliki berat sekitar 1.450 gram. Dimana ini merupakan berat yang lumayan oke lah, lumayan pas untuk dipakai harian. Kemudian yang paling enteng jatuh pada helm KYT NX Race, dimana untuk yang tipe biasa itu ada di 1.350 gram, sementara untuk tipe yang karbon ada di 1.300 gram. Halaman berikutnya. Nah, di halaman ketiga kita bakal bahas bahan dari helm-helm ini. Untuk dua helm yang kelas entry dan kelas medium dan kelas entry, bahannya sama-sama termoplastik. Yang berarti kedua helm ini tidak boleh dipakai race atau balapan, karena balapan itu tidak menerima bahan termoplastik. Nah, untuk KYT NX Race, bahannya itu udah fiber komposit. Dan helm ini memang dipakai untuk balapan. Jadi, di antara kedua ini, cuma ini yang lolos untuk balapan ya. Halaman berikutnya. Nah, di halaman keempat, kita akan ngebahas bentuk shell dari setiap helm ini. Cuma karena kebetulan mejanya kecil dan luas tangkapan kamera gua nggak seluas untuk nge-cover perbandingan tiga secara langsung, maka perbandingannya kita lakukan satu-satu. Kita mulai dulu dari KYT K2R ya. Kita balik dulu halamannya. Nah, untuk bentuk shell dari KYT K2R, karena ini merupakan generasi yang paling tua di antara tiga tadi, bentuknya masih
tidak terlalu sporty, bentuknya lebih cenderung membulat. Bahkan kalau kalian lihat dari depan nih ya, dari segi ventilasi dan ventilasi depan dan ventilasi atas, bentuknya cenderung mirip dengan merek sebelah ya. Nah, karena ini memang pada zaman KYT 2014 itu bentuknya kiblat dari KYT itu mengarah ke KYT KR1. Yang bentuknya pun mirip-mirip kayak begini juga, nggak terlalu sporty, lebih cenderung ke arah bulat. Nah, dari KYT K2R, kita berangkat lagi ke KYT TT Course. Balik halaman lagi. Nah, KYT TT Course sebagai line up paling muda di antara yang dua lainnya, dia memiliki bentuk yang paling sporty, di mana bentuk garisnya itu kalau kalian lihat dari depan tuh, dari samping, benar-benar lancip-lancip. Dan spoilernya pun di sini kalau kalian lihat nih ya, ini kita deketin ke kamera. Spoilernya panjang karena untuk helm KYT TT Course sendiri ini dia lahir segenerasi dengan line up high-end terbaru dari KYT, yaitu NZ Race, di mana di generasi NZ Race dan TT Course ini sendiri memang generasi yang memiliki spoiler belakang panjang-panjang. Kita kemudian berikutnya kita berangkat ke helm yang terakhir, yaitu bentuk dari KYT NX Race. Ganti halaman lagi. Nah, untuk bentuk dari NX Race, karena NX Race itu merupakan bisa dibilang line up pertama perubahan dari KYT yang bentuknya bulat-bulat ngikutin KYT KR1, semakin mendekati KYT SRGP, maka di generasi NX Race dan NFR, sini bentuknya udah mulai lancip. Cuma kalau di sini sebenarnya kalau kalian lihat di video ini aslinya untuk KYT NX Race itu cuma sampai sini sebenarnya spoilernya, nggak terlalu panjang, nggak selancip KYT TT Course ini karena kelihatan lancip karena gue pasang spoiler tambahan. Nah di sini adalah line up pertama di mana bentuk KYT agak lancip. Cuma di sini bentuknya pun masih agak ngebulat, belum selancip dari KYT TT Course karena ya pembaruannya itu terakhir-terakhir di generasi TT Course dan NZ Race itu sih. Nah, untuk part berikutnya nih nanti part terakhir, part 5, kita akan ngebahas terkait fitur-fitur dari helm ketiga helm tersebut. Dan seperti biasa, balik halaman lagi. Nah, pertama kita bahas dari helm KYT K2R dulu. Nah, kita bahas dulu dari ventilasi udara dulu ya. Nah, untuk ventilasi udara, untuk bagian depan ini ada 3, yaitu pertama di atas ada 2, kemudian di bagian mulut ada 1. Sementara di bagian belakang nih kita bisa lihat cuma ada 2 tempat pembuangan udaranya. Nah, untuk visor dari KYT K2R ini sendiri ketika rilis di 2014 itu visornya cembung. Nah, kalau punya gue ini udah flat karena visor flatnya keluar lama setelah helm ini keluar, baru keluar visor flatnya. Kemudian berikutnya kita bahas juga terkait penguncian dari helm ini. Nah, ini kalau kalian lihat nih ya di bawah, untuk penguncian dari helm KYT K2R ini masih menggunakan microlock. Jadi emang bener-bener helm yang ditujukan untuk harian. Karena untuk penggunaan microlock ini akan sangat memudahkan kita ketika kita lepas tutup helm, karena nggak perlu ribet-ribet ngencingin yang aneh-aneh, tinggal slip aja masuk deh. Nah, selain itu helm ini juga dilengkapi dengan double visor. Ini slotnya di sini. Punya gue udah agak macet sih, jadi nggak bisa gue tunjukin ke kalian. Cuma nih kalau kalian swipe ke atas nanti akan turun double visornya warna hitam. Jadi sebenarnya helm ini tuh nggak perlu banget ganti dengan visor dark, karena kalau kalian silo di jalan ya kalian cukup turunin aja double visornya, udah oke banget. Nah, selain itu helm ini belum glasses fit, jadi kalau kalian yang pakai kacamata mungkin akan sedikit ngerasa sempit di bagian sini, karena memang helm ini nggak menyediakan slot kacamata. Selain itu karena ini helm jadul, helm ini tidak memiliki slot intercom. Jadi kalau kalian pengen masang intercom, ada kemungkinan kalian akan ngerasain sakit di bagian kuping kalian, kecuali kalian mau modif sendiri nanti untuk slot intercomnya. Nah, demikian fitur di helm KYT K2R. Berikutnya kita pindah ke helm KYT TT Course. Ganti halaman lagi. Nah, berikutnya adalah helm KYT TT Course. Nah, di helm ini untuk ventilasi ada banyak nih di bagian depan. Nih kita lihat ya, di bagian depan tuh ada banyak.
Pertama di bagian mulut 1, kemudian di bagian depan nih. Mana bagian depannya? Nih ada 3 nih, ada 1, 2, 3, udah 4. Kemudian tambah lagi dengan yang di atas ini. Jadi ada 5 dan 6. Kemudian untuk bagian belakang, ventilasi belakang, ini juga banyak. Di bagian spoiler ini ada 1 dan 2, kemudian tambah lagi di bagian bawah 3 dan 4. Jadi untuk ventilasi ada 6 di depan, 4 di belakang. Ada 10 ya, banyak juga. Kemudian untuk helm KIT T-Course, ini dari Orok bawaan akhir, udah flat visor. Jadi kalau kalian yang pengen memperganteng helm ini, ya tinggal cukup ganti warna lain aja, karena emang udah flat dari sananya. Kemudian juga udah tersedia ini tempat untuk masang pin lock dan tear off. Berikutnya helm ini juga udah glasses fit. Jadi bagi kalian yang pakai kacamata, nggak perlu khawatir deh bakal sakit kupingnya. Dan juga helm ini, kalau yang keluaran terbaru, busanya udah ada slot intercom. Jadi kalian nggak usah khawatir. Yang pakai intercom, aman kuping kalian dari sakit-sakit. Cuma kalau kalian beli yang generasi-generasi awal sih belum ada slot intercom sih. Kemudian untuk penguncian, ini kalian bisa lihat di sini pengunciannya menggunakan double daring. Jadi meskipun harian, helm ini udah menggunakan double daring karena kayaknya mostly untuk helm zaman sekarang, even untuk yang entry level pun udah menggunakan double daring. Cuman di sini sama dengan helm KIT K2R, nggak ada emergency quick release di bagian bawah busanya. Nah, helm KIT T-Course ini juga nggak dilengkapi dengan double visor. Jadi ini murni cuma visor 1 aja di depan. Nah, setelah dari T-Course, kita berangkat ke KIT NX Race. Ganti halaman lagi. Nah, berikut yang terakhir kita bahas NX Race. Dari segi ventilasi deh, segi ventilasi untuk NX Race ini nggak sebanyak KIT T-Course, dimana di sini di bagian bawah ada 1, kemudian di bagian dahi ada 2, itu udah 3, kemudian di bagian atas ini ada 2 lagi. Nah, jadi untuk KIT NX Race ini total di bagian depan ada 5 ventilasi, kemudian di belakang ada 2. Nah, ada 2 ventilasi di bagian spoiler ini, cuma posisinya nggak bisa gue kasih lihat karena ketutupan sama spoiler aftermarket. Jadi total ventilasi ada 7 ya untuk KIT NX Race. Nah, untuk KIT NX Race sendiri, ini juga sama dengan KIT T-Course, yaitu dari lahir udah memakai flat visor. Dan enaknya lagi, flat visor ini PNP lagi, dengan lini up lainnya seperti KIT NFR dan juga KIT NZ Race. Jadi kalau kalian yang punya 3 helm itu, nggak usah khawatir cari visornya, karena bisa dicomot dari helm-helm yang lain-lainnya. Nah, helm NX Race ini karena ini merupakan helm balap, tentunya dia nggak memiliki double visor, karena double visor merupakan salah satu fitur yang dilarang di dalam helm balap. Nah, kemudian kita lihat ke bagian bawah. Untuk penguncian, di sini kita bisa lihat. Nah, ini penguncian sudah menggunakan double daring, karena untuk helm balap, of course, pasti harus menggunakan penguncian teraman, yaitu double daring. Dan di sini, berbeda dari 2 helm sebelumnya, sudah menggunakan fitur emergency quick release, di mana fitur ini sangat penting banget bagi helm balap, karena kalau kecelakaan, akan memudahkan tim penyelamat dalam menyelamatkan si pembalap dan juga dalam memudahkan melepaskan helm ini dari kepala pembalap. Oh iya, satu lagi. Di helm ini, karena dia sudah terlahir dengan flat visor, di sini juga tersedia slot untuk kalian memasukkan pin lock dan juga tear off. Ya, udah ada topnya lah istilahnya. Nah, berikutnya kita kembali ke view 3 helm di depan gue. Ganti halaman. Nah, jadi demikian 5 seksi yang jadi perbandingan dari ketiga helm tersebut yang ada di depan gue ini. Nah, menurut kalian gimana nih? Kira-kira yang worth it? Menurut kalian yang mana nih? Kalau menurut gue sih, ya sesuaikan dengan budget kalian masing-masing. Sesuaikan juga untuk peruntukan kalian masing-masing, untuk harian, untuk balap, atau untuk touring dan mungkin keperluan lainnya. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk selalu pakai helm kemanapun kalian pergi. Karena ingat, yang di sini itu nggak ada harganya loh. Jadi, seperti biasa, jaga kesehatan kalian selama pandemi corona. Dan jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe channel gue. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!